amma ba'du. Takdim wal ikraman saya yaitu kepada ahli beserta keluarga dan juga kepada pendidik beserta keluarga, pula kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dan ulama muktabar yang masih ada satu dua di dalam dunia yang fana ini. Takdim saya kepada dewan guru, baik yang mengajar di daerah Darul Dalimin maupun daerah Darul Jinan, dan juga kepada dewan hakim yang telah menghakimi saya pada malam yang berbahagia ini. Tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Masyarakat muslimin rahimahullah. Allah dalam sebuah kapal yang besar dan luas yang mengangkut puluhan ribu manusia, bahkan puluhan jutaan ribu lebih manusia di dalamnya. Yang jika kapal tersebut sedikit bocor dan diketahui oleh manusia di dalamnya, namun tidak ada seorang pun yang memperbaiki dengan menempelkan kebocoran tersebut. Sungguh tidak dapat terelakkan bahawa kapal besar dan luas akan tenggelam dan membinasakan manusia di dalamnya karena tidak ada seorang pun yang memperbaiki kebocoran tersebut. Begitulah analogi tentang penting dan pengaruhnya bagaimana memberitahu suatu kebenaran dan memperbaiki suatu kesalahan untuk kebenaran. Kenapa kapal besar dan luas bisa tenggelam dan membinasakan manusia di dalamnya? Jawabannya adalah manusia di dalamnya itu mengabaikan sedikit kebocoran tersebut tanpa ada perbaikan dengan menempelkan kebocoran tersebut. Begitu pula halnya tentang kemaksiatan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa ada seorang pun yang menuntut kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar, atau lebih disebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Sungguh dunia ini akan hancur dan musnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tentang pentingnya hal demikian sehingga menggerakkan lisan Al-Fatih pada malam yang berbahagia ini untuk mengklarifikasikan sebuah tema urgensi menegakkan kebenaran. Masyarakat muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Hendaklah di antara kalian ada segolongan yang menuju kepada kebaikan dan menuju kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka orang-orang yang beruntung. Masyarakat muslimin rahimahullah. Ayat yang saya baca tadi yang secara lugas dan jelas memerintahkan bahawa kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh syara, sedangkan mungkar adalah sebalik daripadanya. Mayoritas ulama ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 104 berpendapat bahawa kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Artinya sebuah kewajiban yang gugur apabila ada sekelompok orang yang menjalankannya dengan benar. Namun setiap individu ada baik ataupun disebut dengan agent of change. Melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan yang dia miliki. Sebagaimana dalam hadis
menerangkan alasannya tiadanya kaum Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alaihi. An munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Artinya mereka satu sama lain tidak melarang tindakan yang munkar yang selalu mereka perbuat, bahwa sesungguh amat buruk yang selalu mereka perbuat. Surat Al-Maidah ayat 79. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi jiwaku dalam genggamannya kamu harus menyerukan amal ma'ruf nahi munkar. Atau sisa Allah akan datang, kemudian kamu berdoa lalu doa kamu tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar selain memerlukan pembekalan yang cukup dan persawanan yang mudah, juga harus memperhatikan beberapa kaedah. Yang kaedah tersebut berhubungan dengan wajib dakwah. Pertama, apabila peringkarannya diperkirakan akan berubah menjadi kemungkaran yang sangat besar, maka hukum peringkarannya haram. Kedua, apabila peringkarannya diperkirakan akan menuju badan yang lebih baik, maka hukum peringkarannya wajib. Ketiga, apabila peringkarannya diperkirakan akan berubah menjadi kemungkaran yang sepadan, maka hukum peringkarannya dibutuhkan ijtihad. Keempat, apabila peringkarannya diperkirakan akan berubah menjadi kemungkaran yang lain yang belum jelas besar kecilnya kemungkaran tersebut. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan sedikit kesimpulan dari pidato saya yang singkat ini adalah, yang pertama, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar harus berdasarkan ilmu strategi perhitungan dan profesional yang tinggi. Tidak boleh asal-asalan atau ikut-ikutan. Kedua, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan di kata-kata saya yang berkenan hati anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan pemirsa dimanapun anda berada, nomor peserta 47 yang baru saja tampil adalah Tengku Muhammad, delegasi dari kelas 1B yang berdomisili di Nanggroe Timur, Pidijaya, dengan tema yang diusung urgensi menegakkan kebenaran.